Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi di podcast Percik bersama saya Ika Putri Ana. Oke, di podcast kedua kali ini saya bersama dengan Bapak Suroto MPD selaku Wakil Sarana dan Prasarana di SMK Perguruan Cikini. Oke baik Pak, menyambung dengan podcast yang kemarin, untuk masuk dan bersekolah di SMK Perguruan Cikini itu membutuhkan biaya sekitar 4-5 jutaan. Dengan biaya sejumlah itu, apa fasilitas yang ada di SMK Perguruan Cikini? Ya, dengan 4-5 juta siswa-siswi bisa masuk ke SMK Perguruan Cikini, tentunya fasilitasnya banyak sekali. Ya, pertama adalah tempat parkir sepeda. Yang kedua ada teknopark. Teknopark tidak semua sekolah punya teknopark ya. Yang ketiga untuk sarana ibadah ada masjid ya. Kemudian keempat ada taman untuk bermain atau taman untuk belajar. Kemudian yang kelima ada lapangan olahraga, lapangan upacara ya. Kemudian yang keenam ada aula. 7 ada bengkel-bengkel di setiap jurusan ya dengan fasilitas yang lengkap ya. Kemudian ada sasana ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat siswa. Kemudian ada lab bahasa Inggris. Kemudian ada pendopo. Oke baik Pak, tadi Bapak sebelumnya sudah menyebutkan kalau SMK Perguruan Cikini itu mempunyai teknopark. Sebenarnya teknopark itu sendiri apa dan fungsi dari teknopark sendiri itu apa Pak? Ya, teknopark di SMK Perguruan Cikini adalah untuk sekolah vokasi, ya, sekolah menengah kejuruan. Teknopark ini diperuntukkan untuk memasarkan produk-produk yang diproduksi oleh jurusan-jurusan yang ada di SMK Perguruan Cikini. Ya, produk-produk ini, ya. Bisa dari dalam, artinya yang dihasilkan oleh jurusan-jurusan yang ada di SMK Perguruan Cikini, atau sekolah sekitar yang jurusannya mempunyai produk bisa dipasarkan di teknopark ya. Dan teknopark ini akan mengundang dari warga secara umum ya, baik warga secara umum atau instansi untuk melihat produk yang ada di teknopark. Kalau mereka berminat bisa terjadi jual beli ya, karena ini adalah memasarkan produk yang ada di jurusan-jurusan di sekolah-sekolah vokasi. Oke baik Pak, pasti di setiap sekolah mempunyai ruang kelas. Nah kira-kira ada berapa banyak ruang kelas sih Pak di SMK Perguruan Cikini? Di SMK Perguruan Cikini ruang kelas memadai ya. Kita punya ruang kelas sekitar 21 untuk pembelajaran umum ya, normatif adaptif. Dalam hal ini adalah untuk pembelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, PKN, sejarah, dan kelas itu digunakan untuk pelajaran tersebut. Kalau untuk praktek mereka belajar pada bengkelnya masing-masing. Lalu apakah di setiap ruang kelas terdapat pendingin ruangan? Di ruang kelas semua yang ada pendingin ruangan. Setiap kelas ada 2 AC dengan kapasitas 3 PK ya. Kapasitas ini cukup untuk satu ruangan dengan volume 36 siswa ditambah 1 guru. Oke baik Pak, di SMK Perguruan Cikini kan ini lapangannya saya lihat ada banyak banget ya Pak ya. Kira-kira ada berapa lapangan dan biasanya lapangan tersebut digunakan untuk apa? Ya, untuk lapangan ya, karena sekolah kita luas, pertama ada lapangan upacara. Lapangan upacara ini ada di dalam ya. Ini digunakan untuk upacara di hari Senin atau di hari-hari kegiatan tertentu, dan bisa digunakan untuk tempat olahraga siswa-siswi SMK Perguruan Cikini. Kemudian ada lapangan sepak bola ya. Lapangan sepak bola ini luas ya, standar ya. Ini bisa digunakan untuk
olahraga sepak bola. Kemudian ada lapangan futsal, lapangan voli ya, yang diperuntukkan untuk kegiatan olahraga siswa-siswi SMK Perguruan Cikini. Dan kita lagi membangun ya lapangan bulu tangkis indoor di lantai 2 ya. Mudah-mudahan ya di tahun ajaran baru lapangan bulu tangkis ini bisa kita gunakan untuk olahraga bulu tangkis siswa-siswi atau guru karyawan SMK Perguruan Cikini. Oke, baik Pak. Dengan lapangan yang banyak dan luas tersebut, memangnya berapa sih Pak luas keseluruhan dari SMK Perguruan Cikini ini? Kalau luas, sangat luas ya. Kita di Jakarta Utara sekolah swasta yang punya luas lahan yang cukup luas ya. Dengan luas lahan 2,5 hektar ya. 2,5 hektar itu kalau di meter persegi kan itu sekitar 25.000 meter persegi. Saya kira cukup luas ini. Wah, luas banget itu Pak. Pantesan SMK Perguruan Cikini itu fasilitasnya lengkap dan memadai untuk siswa. Bagaimana dengan peralatan di jurusannya Pak? Apakah sudah lengkap? Di jurusan peralatan lengkap ya. Karena sekolah berusaha semaksimal mungkin memenuhi ya sarana prasarana yang ada di bengkel-bengkel di setiap jurusan ya. Supaya apa? Kompetensi siswa, kemudian standar siswa, kompetensinya itu bisa diterima di industri ya. Oke, baik Pak. Dengan luas SMK Perguruan Cikini yang luas 2,5 hektar tadi dan sekolah SMK Perguruan Cikini ada di kawasan cukup padat penduduk, bagaimana dengan keamanan di sekolahnya Pak? Di ya. Sekolah. Untuk keamanan dan kenyamanan ya, siswa-siswi yang belajar di sekolah, di kelas-kelas, di bengkel-bengkel nyaman ya, aman ya. Karena semua bengkel, kelas-kelas sudah teramati oleh CCTV, artinya hal-hal yang kehilangan dari siswa bisa terlihat oleh CCTV. Kemudian keamanan yang kedua adalah adanya satpam. Satpam ini ya bekerja secara 24 jam secara bergantian untuk mengamankan ya di siang hari proses pembelajaran ya, mengamankan segala fasilitas seperti motor atau yang lain-lain atau kendaraan ya. Kemudian di malam harinya pun satpam ini akan menjaga keamanan dari sekolah ini. Wah, berarti sudah aman ya Pak ya di SMK Perguruan Cikini. SMK Perguruan Cikini ini kan sekolah menengah kejuruan ya Pak. Banyak juga jurusan yang ada di SMK Perguruan Cikini. Nah, apakah SMK Perguruan Cikini sudah menerapkan sekolah budaya industri? Dan boleh Bapak jelaskan sedikit tentang sekolah budaya industri? Ya. Baik ya, budaya industri di SMK Perguruan Cikini sudah kami terapkan ya. Di bengkel-bengkel kita sudah banyak slogan-slogan 5S ya, 5R, kemudian pada lingkungan-lingkungan kita sudah dukung dengan budaya industri ya. Untuk melaksanakan budaya industri sudah sangat oke ya. Oke, baik Pak. Selain itu fasilitas apa saja yang mendukung penerapan sekolah budaya industri di SMK Perguruan Cikini Pak? Ya, fasilitas yang dibangun ya pertama adalah jalur hijau ya, kemudian jalur berjalan kaki ya. Kita bangun juga zebra crossnya untuk lalu lintas antar jalur hijau ya. Kemudian banyaknya rambu-rambu ya, rambu-rambu yang kita buat untuk memudahkan ya warga untuk mengikuti aturan yang ada di budaya industri tersebut. Kemudian tempat parkir sesuai tempatnya sudah kami sediakan ya. Kemudian setiap bengkel mengacu pada budaya industri ya. Layoutnya sudah standar industri ya. Kemudian setiap bengkel sudah ada budaya 5S, 5R ya. 5S itu S yang pertama adalah Seiri,
Seri itu resik, ya. S yang kedua saiton atau ringkas. Yang ketiga saiso, rapi. Yang keempat adalah seikesu, rawat. Dan yang kelima adalah sisuke atau rajin. Dan inilah dasar dari 5S yang digunakan di dalam jurusan-jurusan. Ya. Oke, baik Pak. Berarti SMK Perguruan Cikini ini sudah melekat sekali dengan budaya industri ya Pak ya. Bagaimana dengan, tadi Bapak sudah menyebutkan tentang jalur hijau. Bagaimana mekanisme siswa pada saat menggunakan jalur hijau sebagai upaya penerapan sekolah budaya industri? Ya. Mekanisme budaya industri tentunya ada jalur hijau. Jalur hijau ini untuk dilalui oleh pejalan kaki. Jadi siswa ya untuk masuk dari pintu gerbang ke kelas, mekanismenya harus mengikuti rambu-rambu yang sudah dibuat ya, yaitu dengan jalur hijau. Jalur hijau untuk masuk ya, atau in ya, untuk masuk. Nah itu harus kita patuhi mekanisme tersebut. Dari pintu gerbang kita ngikutin jalur hijau yang masuk sampai ke kelas atau jurusan masing-masing. Kemudian kalau ingin keluar ya, itu harus mengikuti rambu-rambu jalur hijau untuk keluar. Keluar itu untuk langsung ke pintu gerbang atau masuk ke dalam parkir kendaraan. Nah, itu mekanisme itu sudah dibuat ya, dan setiap warga harus mengikuti mekanisme tersebut. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya tentang sarana dan prasarana yang ada di SMK Perguruan Cikini. Wah, ternyata fasilitas yang ada di SMK Perguruan Cikini sangat lengkap sekali dan sangat mendukung siswa di dalam pembelajaran. Bagi kamu yang sudah mendaftar dan bergabung di SMK Perguruan Cikini tidak akan pernah rugi atau menyesal. Dan buat kamu yang belum mendaftar, ayo daftar dan kunjungi dan isi formulir yang ada di web smkperguruancikini.sch.id, atau bisa juga kamu datang langsung ke sekolah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai pukul 12 siang. Oke, untuk podcast kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.